Halo semuanya, kenalin aku Jenar. Aku mau ngasih HP ini ke orang yang paling kreatif. Halo semuanya, kenalin aku Rizal. Kali ini aku mau ngasih HP ini ke orang yang paling semangat. Hai semuanya, kenalin aku Berliana. Aku bakal kasih HP ini ke paling editor. Halo, aku Eva. Aku bakal ngasih HP ini ke orang yang suka banget sama matcha. Halo, aku Vina. Aku bakal kasih HP ini ke orang yang paling hemat. Halo semuanya, kita dari Sanjay Family. Kali ini kita mau ngapain sih? Kali ini kita mau Dinamika 2. Yeay. Dan kami sebagai tenaga interprofesional kedokteran, keperawatan, dan keperawat gizi akan berkomitmen untuk membangun kemitraan yang positif dengan keluarga mitra dengan menerapkan strategi komunikasi sebagai berikut. Yeay. Pendekatan awal dan pembukaan bulan. Pada kunjungan pertama, setiap anggota tim memperkenalkan diri dengan jelas, mencakup nama, profesi, peran dalam tim, dan tujuan dari kunjungan. Yang kedua, menjelaskan dari kunjungan itu sendiri. Jadi, tujuan utama dari kunjungan adalah mendukung dan mendampingi keluarga mitra. Jadi, bukan hanya sekedar melakukan pemeriksaan atau melakukan memberi intervensi panjang tanpa dialog. Selanjutnya, yang ketiga, mengajak keluarga mitra untuk berdiskusi mengenai kondisi dan harapan dari mereka. Seperti mengajukan beberapa pertanyaan, seperti bagaimana kondisi keluarga mitra saat ini, apa harapan keluarga mitra atas kunjungan dari kami, agar keluarga mitra merasa dihargai dan diikut serta. Baik, untuk poin selanjutnya ada komunikasi terbuka dan rutin. Yang pertama, menetapkan jalur komunikasi yang disepakati bersama, seperti kunjungan ke keluarga mitra tiap bulanan, atau bisa menggunakan telepon atau pesan singkat bila ada pertanyaan dan kebutuhan mendesak. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh keluarga mitra, dan gunakanlah bahasa yang mudah dipahami oleh keluarga mitra. Dan yang ketiga, mendorong dialog dua arah. Kami sebagai tim mendengar yang akan mendengarkan kecemasan dan kekhawatiran dari keluarga mitra. Dan tentunya kami akan memberikan umpan balik dan feedback yang jelas kepada keluarga mitra. Selanjutnya yaitu pemberdayaan dan kolaborasi, di mana kita dapat mengundang keluarga sebagai mitra. Contohnya, saat kita melakukan perencanaan untuk kegiatan selanjutnya, kita dapat menanyakan kepada keluarga terkait kapan, apa, dan siapa yang ingin dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, untuk poin kedua, yaitu memfasilitasi keluarga untuk dapat memberikan ide atau usulan terkait kegiatan yang akan dilakukan. Contohnya, kita dapat menanyakan kepada keluarga, Bapak, menurut Bapak, dalam kegiatan ini apa yang perlu dilakukan dan bagaimana Bapak ingin dilibatkan dalam kegiatan kali ini. Terakhir, yaitu kita dapat memberikan apresiasi kepada keluarga mitra tersebut. Contohnya, kita dapat memberikan umpan positif ketika keluarga tersebut ingin melakukan perubahan ataupun telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Strategi komunikasi selanjutnya adalah penanganan hambatan komunikasi. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah identifikasi masalah. Masalah yang sering muncul dalam berhubungan dengan keluarga mitra adalah perbedaan bahasa dan dialek. Nah, selanjutnya ada juga kesibukan dari keluarga mitra, juga lokasi serta akses yang sulit. Bagaimana cara kita mengatasinya? Langkah pertama, kita bisa meminta tolong bantuan dari saudara, teman, ataupun keluarga kita yang dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan baik dengan keluarga mitra. Terus juga kita bisa menentukan jam yang fleksibel antara kita dan keluarga mitra agar tidak mengganggu kesibukan dari keluarga mitra. Terus untuk menjaga konsistensi, kita bisa menggunakan platform WA ataupun telepon jika pertemuan fisik ini tidak memungkinkan. Jadi kita bisa mengingat keluarga mitra agar keluarga mitra itu merasa didampingi oleh kita. Yang terakhir adalah catatan dan evaluasi komunikasi. Tim membuat log komunikasi seperti catatan pertemuan, topik yang dibahas, tanggapan keluarga, dan kendala yang muncul saat pertemuan untuk evaluasi ke depan. Setiap 3-4 bulan, tim melakukan review bersama keluarga untuk mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki dan sejauh mana komunikasi berjalan. Profesi kedokteran fokus kepada kondisi kesehatan umum anggota keluarga, seperti faktor risiko penyakit, akses pelayanan kesehatan. Rencana eksplorasi, yaitu yang pertama, melakukan anamnesis keluarga seperti menanyakan informasi dari keluarga mengenai riwayat penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung, status imunisasi anak, serta kondisi kehamilan atau anak jika relevan. Yang kedua yaitu pemeriksaan dasar. Misalnya, memeriksa tekanan darah, pemeriksaan gula darah bila memungkinkan, dan indeks massa tubuh anggota keluarga. Dan yang ketiga, melakukan wawancara terbimbing dengan orang tua atau anggota keluarga.
Melakukan observasi situasional untuk mengetahui waktu terakhir anggota keluarga memeriksa fasilitas kesehatan. Hambatan yang mungkin terjadi seperti keterbatasan waktu, biaya, dan jarak yang mungkin akan ditempuh oleh keluarga. Selanjutnya di bidang keperawatan, fokus di bidang kami adalah kondisi kesehatan individu dan lingkungan rumah yang mempengaruhi kesehatan, seperti kebersihan rumah, sanitasi, pola tidur, aktivitas fisik, kepatuhan terhadap pengobatan. Rencana eksplorasinya adalah checklist lingkungan rumah seperti ventilasi, kebersihan, pencahayaan, keberadaan fasilitas sanitasi seperti toilet dan tempat cuci tangan, juga aliran air yang bersih. Terus ada observasi interaksi keluarga. Bagaimana anggota keluarga saling mendukung. Misalnya orang tua membantu anak belajar atau menjaga kesehatan. Pola tidur, rutinitas hari-hari. Seperti waktu tidur, aktivitas anak, pekerjaan orang dewasa. Selanjutnya yaitu terkait wawancara. Seberapa sering Anda ataupun anak Anda berolahraga ataupun bermain aktif? Bagaimana rutinitas kehidupan Anda, serta apakah ada kendala dalam menjaga kebersihan ataupun sanitasi di rumah Anda? Terakhir yaitu dokumentasi, yaitu kita membuat ringkasan terkait kondisi lingkungan serta catatan potensi risiko kesehatan. Misalnya ruangan yang lembab, tidak ada ventilasi yang baik, ataupun anggota keluarga tidur banyak dalam satu ruangan. Rencana eksplorasi yang akan saya lakukan, yang pertama adalah wawancara pola makan dengan memberikan beberapa pertanyaan seperti apakah makanan yang dikonsumsi keluarga mitra dalam sehari-hari, apakah ada anggota keluarga mitra yang sulit makan atau memilih-milih makanan, dan seberapa sering anggota keluarga dalam mengkonsumsi sayur dan buah. Yang kedua, observasi kondisi pangan yang mencakup ketersediaan makanan bergizi di dalam rumah, frekuensi makan bersama keluarga, lingkungan dapur bersih atau tidaknya, dan apakah ada anggota keluarga yang rutin mengkonsumsi minuman manis. Yang ketiga, pemeriksaan status gizi sederhana, misalnya berat badan dan tinggi badan anak, perhitungan IMT orang dewasa, identifikasi apakah ada stunting, underweight, overweight, atau obesitas. Yang keempat, analisis lingkungan. Apakah akses untuk menuju pasar atau toko bahan pangan mencukupi? Apakah biaya untuk membeli bahan pangan adalah sebuah hambatan? Dan apakah anggota keluarga memiliki budaya atau kebiasaan buruk mengenai makanan? Yang terakhir adalah diskusi bersama keluarga dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti apa yang menurut Anda menjadi tantangan atau hambatan dalam memenuhi gizi dalam keluarga, dan apakah Anda memerlukan bantuan atau pendampingan dalam merencanakan menu atau mengakses makanan bergizi. Komunikasi yang efektif dalam keluarga mitra merupakan fondasi utama dalam keberhasilan pendekatan kemitraan. Tanpa kepercayaan dan hubungan yang terbuka, eksplorasi kondisi dan intervensi akan sulit berjalan dengan baik. Melalui eksplorasi komprehensif yang melibatkan berbagai profesi, kami dapat memahami keluarga mitra secara utuh, bukan hanya dari segi kesehatan medis, tetapi juga rutinitas, kondisi lingkungan, dan gizi yang saling berkaitan. Peran masing-masing profesi sangat jelas, namun juga saling melengkapi. Yang pertama ada profesi kedokteran, profesi keperawatan, profesi gizi. Profesi kedokteran mengkaji kondisi kesehatan klinis dan riwayat penyakit keluarga, serta akses layanan kesehatan. Dan yang kedua, profesi keperawatan mengeksplorasi aspek lingkungan dan rutinitas sehari-hari yang mempengaruhi kesehatan seperti kebersihan rumah, aktivitas fisik, kebutuhan pengobatan. Dan yang ketiga ada profesi gizi, yaitu untuk mengeksplorasi aspek nutrisi keluarga, ketersediaan pangan gizi, pola makan, serta status gizi dan faktor yang mempengaruhinya. Dengan strategi komunikasi yang terencana, eksplorasi yang sistematis, dan juga kolaboratif, kami siap bekerja sama dengan keluarga mitra. Bukan hanya sebagai objek, melainkan sebagai mitra yang aktif dalam perubahan. Selanjutnya yaitu perencanaan, intervensi, dan aksi dengan melibatkan keluarga mitra. Berdasarkan data eksplorasi yang telah kami temukan dengan melibatkan keluarga mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi rencana tindak lanjut. Kami berkomitmen untuk menjaga komunikasi terbuka, memperkuat kemitraan dengan keluarga mitra, dan memberikan layanan yang holistik melalui keahlian masing-masing profesi secara sinergis demi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga mitra. Halo guys, kita ada orang yang suka kreatif. Apa aja tadi? Kita pindah lokasi lagi. Kan itu udah poin catat. Hahaha.